Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya memaparkan kira-kira video ini akan membahas mengenai apa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini nama saya Siti Juwariah dengan NIM 18106100056 dari kelas Tadris Matematika B. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Argo Khofiyah Hakiki. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring dengan sedikit tambahan mengenai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, telah kita ketahui bahwa negara kita pada tahun 2021 ini masih mengalami pandemi dikarenakan menyebarnya virus COVID-19, maka salah satu cara dari pemerintah untuk menekan penyebaran virus ini adalah dengan melakukan kebijakan pembelajaran secara daring. Nah, sesuai dengan namanya, tentu saja pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring atau secara online. Nah, untuk cara atau bagaimana pelaksanaan dari pembelajaran daring ini, nah, untuk pelaksanaannya itu dapat dilakukan dengan beberapa media, yaitu dengan melakukan pembelajaran baik perkuliahan maupun sekolah secara biasa dengan memanfaatkan beberapa aplikasi yang telah disediakan untuk menunjang pembelajaran secara daring. Nah, untuk aplikasi yang pertama itu ada Zoom. Nah, untuk aplikasi ini mungkin sangat digemari oleh beberapa kalangan ya, karena dalam aplikasi ini nanti akan terlihat para anggota yang mengikuti kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, kok bisa terlihat itu bagaimana? Nah, karena pada aplikasi Zoom ini nanti ada layanan di mana ada untuk menampilkan video. Nah, seperti itu. Jadi untuk para peserta yang mengikuti kegiatan itu bisa menampilkan video dirinya ketika melakukan pembelajaran melalui Zoom. Nah, jadi nanti terpantau kira-kira mahasiswa ini sedang memperhatikan perkuliahan atau tidak ketika melakukan Zoom meeting ini. Nah, seperti itu. Di samping itu juga nanti ada untuk ketika proses tanya jawab, di situ ada layanan raise hand untuk mahasiswa maupun siswa yang ingin bertanya atau ingin menjawab, seperti itu ya. Nah, ada chat juga. Nanti di chat ini bisa ditujukan untuk semua anggota, everyone, atau ditujukan secara terkhususkan kepada siapa, jadi itu bisa ditujukan. Nah, untuk kelemahannya itu dalam menggunakan aplikasi Zoom diperlukan sinyal yang kuat. Nah, sehingga untuk ketika kondisi sinyal yang tidak stabil, biasanya nanti akan keluar masuk forumnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada aplikasi Google Meet. Nah, hampir sama seperti Zoom, baik layanannya maupun tampilannya hampir sama. Namun untuk Google Meet ini menurut saya pribadi lebih cocok jika menggunakan media laptop. Karena ketika kita menggunakan smartphone, nanti yang terlihat hanya tampilan anggota yang mengikuti ya, itu hanya bagian layar utama saja. Nah, untuk layar yang lainnya tidak terlihat. Berbeda kalau menggunakan laptop, nanti bisa terlihat secara keseluruhan. Nah, untuk sinyalnya, kualitas sinyal yang diperlukan ketika menggunakan Google Meet ini di bawah Google Zoom. Jadi untuk aplikasi ini mungkin lebih cocok ketika cuaca sedang tidak menentu. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk aplikasi selanjutnya tentu saja yang aplikasinya ini sudah sangat populer, yaitu aplikasi WhatsApp. Nah, karena kita tahu di WhatsApp ini ada layanan sehingga kita dapat membuat grup. Nah, nanti untuk setiap satu pelajaran, mungkin untuk para mahasiswa ya, misalnya matkulnya manajemen pendidikan. Nah, itu dibuatkan satu grup khusus. Nah, yang isinya adalah para anggota-anggota yang mengikuti
perkuliahan manajemen pendidikan. Nah, di dalam forum itu nanti kita bisa membagikan materi, baik itu berupa link yang nanti akan tersambung ke YouTube atau tersambung ke media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Di sini nanti juga bisa melakukan diskusi melalui chat. Nah, namun sayangnya ketika menggunakan WhatsApp tidak dapat terlihat secara jelas. Nah, karena tidak ada layanan seperti Zoom dan juga Meet, yaitu yang menampilkan wajah. Nah, seperti itu. Namun dalam aplikasi WhatsApp ini dapat dipantau dengan melalui itu infonya. Nah, nanti kan di info terlihat siapa yang sudah melihat chat itu atau melihat materi itu, siapa yang belum. Nah, seperti itu. Jadi masih bisa dipantau. Nah, untuk aplikasi yang selanjutnya ada aplikasi psikologi. Hampir sama seperti Zoom, sama-sama bisa melakukan diskusi dan juga bisa membagikan media. Namun untuk aplikasi ini itu tidak dapat menampilkan kondisi atau menampilkan wajah. Nah, seperti itu. Dan untuk kelemahannya menurut saya harus sering-sering di-refresh. Nah, karena kalau nanti tidak di-refresh maka akan tertinggal informasi yang terbaru. Nah, seperti itu. Nah, untuk kendala ketika melakukan perkuliahan secara daring ini, tentu saja kendala yang pertama adalah kendala mengenai sinyal. Nah, karena sinyal ini tidak hanya berhubungan dengan kondisi wilayah saja, tapi juga berhubungan dengan kondisi cuaca, di mana kita tidak bisa memprediksi cuaca. Nah, maka untuk sinyal ini yang menjadi masalah utama. Nah, mungkin untuk bisa diakali dengan penggunaan WiFi. Nah, namun ketika listriknya mati, nanti WiFi-nya juga mati ya, seperti itu. Nah, untuk kendala yang lain tentu saja adalah kendala biaya tentu saja. Namun untuk saat ini baik pemerintah maupun pihak kampus sendiri sudah memfasilitasi para mahasiswa dengan menggunakan kuota bersubsidi. Nah, seperti itu. Jadi untuk para mahasiswa dan juga para siswa yang melakukan pembelajaran secara daring, kita harus tetap semangat dan harus tetap memaksimalkan mungkin agar kita dapat menyerap materi yang diberikan oleh dosen maupun oleh para guru. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk video ini cukup sampai sini dari saya. Kita harus semangat dalam mempelajari pembelajaran dan juga kita tidak boleh berputus asa seperti itu. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan memakai masker. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebanyak-banyak mungkin karena di sini saya hanya sharing saja, tidak bermaksud untuk menyinggung suatu kalangan tertentu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.